Dan Allah telah menetapkan suatu hari di mana Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, yaitu untuk menjemput orang-orang tebusannya. Yesus Kristus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-19. Inilah penglihatan Daniel tentang Allah di dalam Daniel 7 ayat yang ke-9. Sementara aku melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat yang ke-13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa, dan kekuasaannya kekal dan untuk selama-lamanya. Allah ada dengan sendirinya. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Karena segala sesuatunya ada karena Allah lah yang mengadakannya. Allah berfirman, maka semuanya jadi. Sungguh, Dia adalah Allah yang berdaulat di atas tahtanya. Kerajaan Allah itu ada dan sudah ada. Tetapi kerajaan Allah dan kedaulatannya telah ditantang dan diserang oleh iblis dan semua pengikutnya. Dan ketika Allah menciptakan manusia, kekuasaan atas segala makhluk itu telah diberikan Allah kepada manusia. Sehingga manusia dapat menyatakan kedaulatan Allah yang telah dipercayakan kepadanya. Karena itu adalah ketetapan Allah. Tapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manifestasi kekuasaan Allah tidak dinyatakan. Sehingga kerajaan Allah berbentuk seperti suatu misteri, yaitu tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Dengan berbagai cara Allah hendak menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Dimulai dari zaman hakim-hakim, tapi manusia menolaknya. Kemudian Allah menetapkan satu kerajaan teokrasi, di mana Allah dapat menyatakan kekuasaannya kepada manusia. Tetapi umat pilihan Allah telah menolak Allah. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Kemudian Allah menetapkan kehendaknya, itu
untuk menyatakan kekuasaannya melalui benih Daud yang akan memerintah. Dialah Yesus Kristus yang telah datang dan menjelma menjadi manusia. Tetapi bangsa pilihan Allah itu telah mengeraskan hatinya dan telah menolak kembali kekuasaan yang telah Allah tetapkan di dalam Yesus Kristus. Manusia berdosa telah berulang kali dan secara terus-menerus menolak kekuasaan dan kedaulatan Allah, yang mengakibatkan kerajaan Allah itu seperti suatu rahasia dan tidak bisa dilihat secara mata jasmani, karena kerajaan Allah itu ada di dalam hati orang-orang percaya, yaitu pribadi-pribadi yang memperoleh penebusan, keselamatan kekal di dalam iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus. Sekalipun demikian, saudara, Allah tetap menyatakan dirinya, keberadaannya kepada hamba-hambanya para nabi, juga melalui mimpi dan penglihatan. Bahkan kepada orang-orang yang tidak menanyakan dia, Allah juga menyatakan dirinya. Daniel telah melihat Allah duduk di atas tahta, namanya yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengairi dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Penglihatan Nabi Mika tentang Allah. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Yesus Kristus adalah firman Allah. Yesus Kristus telah ada bersama-sama dengan Allah sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatunya dibentuk. Yesus Kristus telah ada sejak zaman purbakala. Yesus Kristus adalah manusia yang berasal dari sorga, sehingga Yesus Kristus dapat memberitahukan segala sesuatu tentang sorga kepada kita. Yesus Kristus juga memberitahukan segala sesuatu tentang Allah kepada kita dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dan kepada banyak orang, Yesus Kristus berkata-kata melalui perumpamaan-perumpamaan, seperti perumpamaan penabur benih, perumpamaan ilalang di antara gandum, perumpamaan biji sesawi, perumpamaan ragi, perumpamaan harta terpendam, perumpamaan mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat, dan lain sebagainya. Dan penglihatan Daniel ini telah tergenapkan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan setelah Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini melalui peristiwa kematiannya di atas kayu salib, lalu kebangkitannya dari antara orang mati, lalu naik ke sorga melalui awan-awan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan Allah telah menetapkan suatu hari di mana Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, yaitu untuk menjemput orang-orang tebusannya. Yesus Kristus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.